Berbanyak-banyakan harta, dan sebagian orang memiliki ambisi dunia yang sangat mengherankan. Ada sebagian orang itu yang punya mobil 40. Diapain mobilnya? Cuma dilihat. Di Jakarta dikasih tahu, Ustaz, nih Ustaz, rumahnya Pak Haji Fulan, Ustaz. Itu Ustaz, di halamannya mobil-mobil mewah, sama mobil-mobil kuno, antik apa. Kalau malam disentrong pakai cahaya. Dia cuma berdiri melihat. Masya Allah. Habis gitu masuk rumahnya lagi. Iya tuh, kolektor tuh kayak gitu. Apa dia naikin tuh kendaraannya? Enggak. Mungkin dia elus-elus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau 40 mobil, dia ngelus-ngelus ngomong Masya Allah, itu 40 mobil tuh. Masya Allah, Masya Allah. Kalau zikir? Hah? Kalau sempat zikir? Kalau zikir Ustaz ya, Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi tiap hari zikirnya Masya Allah Ustaz. Keliling gitu, Masya Allah, pegangin mobilnya. Itu kecintaan kepada harta jemaah. Dia simpen. Baik, kau mau koleksi, fadhal. Kau akan ditanya nanti dengan setiap mobil yang kau simpan. Kalau ternyata kau butuh dan kau gunakan, insya Allah jawabannya gampang. Karena kehidupan dunia ini halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal akan dihisab. Jangan kau berpikir ini halal, iya akan dihisab nanti. Yang haram tentunya ada. Oleh karena itu, kenapa orang-orang kaya itu terlambat masuk surganya? Walaupun dia bertakwa, walaupun dia ahli sedekah, mungkin ribuan masjid yang dia bangun, tetap masuk surganya terlambat. Orang miskin dulu masuk surga. Karena ada hisab buat dia. Yang halal itu dihisab, yang haram akan diazab. Allah mengatakan surat Takatsur, alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan telah melalaikan kamu. Wallahi sahih. Berbanyak, takatsur itu orang Islam kaya bagus, manfaat banyak insya Allah buat orang. Tapi kalau kau lalai dengan berbanyak-banyakan harta sehingga tidak lagi datang kajian, tidak lagi menghadiri majelis ilmu, yang ada rapat sana, rapat sini, meeting sana, meeting sini, safar sana, safar sini, kajian nggak pernah lagi. Sholat ya udah yang 5 waktu aja, itu pun kadangkala masih telat-telat. Apa penyebabnya? Takatsur. Dari katsir, mengumpulkan yang banyak. Karena sebagian manusia itu, coba kita lihat perjalanan hidup kita. Anda merasakan perjalanan hidup Anda, antum merasakan perjalanan hidup antum dari yang mulai susah ya, yang awalnya masya Allah nggak punya kendaraan, akhirnya Allah kasih kendaraan. Yang awalnya rumah ngontrak, waktu awal nikah, kemudian Allah kasih rumah kau bisa beli. Setelah itu kau punya anak, masya Allah, kau punya istri, hidup senang. Apa yang terjadi? Mulai kau akan terjebak dalam takatsur kadang-kadang. Bukan kebutuhan, tapi banyak-banyakan. Rumah berapa sih yang dibutuhkan jamaah? Berapa? Antum butuh 5 rumah? 7 rumah? 8 rumah? 1 cukup. Nggak usah. 1 di Surabaya, 1 di Sidoarjo, 1 di Puncak, 1 di Trawas. Masya Allah. Nah, istri juga 1. Nah, 1 aja. 1 di mana? 1 di Surabaya, 1 di Trawas, 1, nggak boleh 2. Barakallahu fikum. Orang sudah mulai berbangga-banggaan. Sampai titik terjebak dia di sana. Susah mau keluar. Yang ada dia kemin bangga, aku punya motor gede, aku punya mobil mewah ini, dan nggak dipakai jemaah. Kalau dipakai kan butuh dia memang. Enggak. Mogenya keluar setahun berapa kali? 3 kali paling banyak loh Ustaz. Dan itu pun harus dikawal sama polisi. Kalau nggak nyaman dia naik. Fadhol, kau akan dihisab nanti tentang apa yang kau lakukan.
Itu akan terjadi sampai kapan? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Allah katakan zurtum, ziarah. Ini pertanda kita nggak akan lama di kuburan. Namanya orang ziarah, nggak boleh lama-lama. Dia akan pergi meninggalkan kuburan itu. Akan meninggalkan semua hartanya. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Subhanallah. Allah 2 kali mengulangi, janganlah begitu, kata Allah. Kau jangan. Kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa? Akibat perbuatanmu. Allah ulang lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan kayak gitu kau. Gak pantas hidup seperti itu. Ada manusia-manusia yang seharusnya bisa memanfaatkan harta, ternyata dia dimanfaatkan oleh harta. Dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Akhirnya hartanya cuma angka di rekening. Angka. Jadi sore berangkat ke ATM. Selesai. Tinggal berapa? Alhamdulillah angkanya tambah. Saat itu dulu, sekarang nggak ada ATM. Pakai HP sekarang. Apa? E-banking. Nah, jadi habis sholat, seret. Alhamdulillah. Pulang ke rumah. Mau berangkat ke masjid, lihat lagi. Alhamdulillah. Kan ada orang yang kerjanya ngitung angkanya doang. Allahu Akbar. Hati-hati kan. Kau akan tahu akibat perbuatan. Sebagian sahabat Nabi, subhanallah, Amr bin As, kaya raya. Dia punya kebun di Taif itu, punya kebun anggur yang jumlah tangkainya, bukan jumlah tangkainya, jumlah kayu penyanggahnya itu alfu alf, 1.000.000. Dia beli satu dengan 1 dirham. Berarti 1 juta dirham. Kaya raya. Buat usaha, hasilnya itulah yang kau sedekahkan. Hasilnya buat akhiratmu, bukan untuk dunia. Tapi sekali lagi kadang-kala orang terjebak, udah bingung mau diapain duitnya. Ana subhanallah, mau diapain nih duit? Seharusnya orang itu ganti. Ketika dia mobil, oke, mobilnya udah gak cocok, ganti, gak masalah. Bukan nambah mobil. Kau butuh, fadhol. Tapi kalau sudah tidak butuh, kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah katakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat jahim. Ngelihat nanti jamaah. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang kalian rasakan. Apa yang dimaksud dengan nikmat? Semua nikmat. Air yang dingin, kasur yang empuk, AC. Wallahi jamaah, antum sekarang, bukan antum ya, kita semuanya, itu hidup merasakan kenikmatan yang tidak pernah diimpikan oleh Fir'aun. Fir'aun itu raja Mesir waktu itu tidak pernah merasakan nikmat yang antum rasakan. Fir'aun kalau kepanasan apa yang dilakukan? Ada yang ngipasin. Ngipasin kalau capek kan, tentunya nggak bisa merasakan kenikmatan lagi Fir'aun ketika tukang kipasnya capek. Sekarang antum dapat AC. Fir'aun nggak pernah merasakan AC. Antum orang. Wallahi sahih jamaah. Antum di rumahnya kecil. Allahu Akbar, Masya Allah. Mobil, antum dengan 100 juta bisa naik mobil pakai AC. 50 juta pakai AC. Fir'aun punya uang emas tontonan, gak pernah merasakan AC. Berarti antum kan merasakan nikmat yang tidak dirasakan mereka. Cuma kita gak bersyukur. Nelongso terus urip. Ngerundel. Nggak ada. Apalagi ibu-ibu. Oh, ibu-ibu dosa. Nah, kenapa? Ibu-ibu itu katanya Ustaz Abu Zubair tadi,
Kalau soleha Masya Allah, nggak pakai AC, antum masuk rumah adem ya. Nah, tapi kalau soleha Masya Allah masuk adem. Tapi kalau nggak soleha, walaupun AC-nya 16, antum kepanasan kepingin keluar, aku metua Yesus lah, karena ribut terus di rumah. Maka ingat bahwasanya kita akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah berikan. Sekarang nih kita Masya Allah, antum bisa minum air, ada di botol. Dulu bagaimana orang kalau ingin minum air? Susah jemaah. Mereka di musim panas kepingin air dingin, tidak bisa. Sekarang antum Masya Allah, mau tengah malam minum air dingin, kulkasnya buah-buahan musim panas ada di musim dingin, buah-buahan sama musim dingin ada di musim panas, semuanya. Maka hendaklah kita nih yang bakal mati, pasti bakal mati, mengingat nikmat yang Allah berikan. Karena terus terang salah satu godaan iblis yang paling dahsyat adalah membuat kita tidak bersyukur. Ketika dia diusir dari surga, iblis mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.